Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julardu Satriawan, NRP 21031818115. Sini saya akan mempresentasikan tentang search algoritma yang ada di pelajaran praktikum kecerdasan buatan. Sini saya akan menjelaskan jawaban dari modul praktikum bab keempat ini atau search algoritma untuk di soal latihan 1 sampai 9 soal. Oke. Search algoritma. Ini nomor 1. Jadi di nomor 1 ini ditanyain, disuruh membuat graf untuk keadaan masalah petani dan barang bawaan di atas. Kita lihat masalah petaninya seperti apa. Nih, petani, serigala, angsa, dan padi. Jadi di sini petani dan beserta barang bawaan yang lainnya ingin berpindah pulau atau berpindah daratan melewati suatu sungai. Namun permasalahannya itu berpindahnya harus melalui rakit yang bisa menampung 2 item saja di rakit tersebut, dan syaratnya itu tidak bisa meninggalkan serigala dan angsa dalam satu tempat atau dalam satu pulau, karena serigala akan memangsa angsa, dan juga tidak bisa meninggalkan angsa dengan padi, karena nanti padinya akan dimakan sama angsa, seperti itu. Nah, dan ini kita menginisialisasi setiap objeknya ini dengan biner 0101. Jika 0 ini berarti tidak ada, 1 ini ada. Jadi ibaratnya seperti ini, dari pulau pertama atau daerah asal, semuanya keempat-empatnya kan berada di daerah yang sama. Jadi menuliskannya satu semua. Kita ibaratkan yang pertama ini bahkan ini petani, terus harimau, angsa, dan padi. Jadi yang pertama itu petani, yang kedua itu harimau, yang ketiga padi, yang ketiga itu angsa, yang keempat itu padi. Nah, untuk grafnya sendiri itu seperti ini. Jadi dari yang awalnya semuanya di pulau yang atas menjadi ke pulau yang bawah, semuanya seperti itu. Di pertama ini petani sama angsanya dulu, terus petaninya kembali membawa, dan bisa dipilih antara membawa singa dulu atau padi dulu. Terus akhirnya ini petani kembali membawa sisanya, membawa angsa lagi, dan akhirnya selesai. Dan ini bentuk graf, dan jika dibuat trinya akan menjadi seperti ini. Jadi setelah memecah seperti ini, itu punyai akar masing-masing sampai selesai. Lalu jika kita mencari algoritmanya breadth first, ini yang berarti dia akan
mencari ke kanan sampai selesai, lalu kembali sampai menemukan solusi lalu berhenti, dan itu baru dicari mana rute tercepatnya ke solusi yang sudah didapat tadi. Jadi seperti ini. Untuk depth first ini langsung ke satu kaki ke kaki yang lain, jadi dia langsung turun ke salah satu kaki. Jika ketemu langsung berhenti, jika tidak dia akan kembali ke atas ke perpecahan yang terdekat lalu ke kaki yang selanjutnya. Tapi ini sudah langsung ketemu, jadi berhenti di sini. First. Lalu kita lihat soal yang kedua. Ini sudah di first, lalu yang keempat, buat grab ruang keadaan untuk permasalahan teko di atas. Dari sana buatlah trinya. Jadi setelah permasalahan petani ini ada permasalahan teko. Permasalahan teko ini jadi ada 2 galon yang berkapasitas 1,4 liter, yang kedua itu 3 liter. Dan permasalahannya yaitu bagaimana cara membuat kedua-dua galonnya itu tepat 2 liter. Menghasilkan mengisi tepat air 2 liter ke galon yang berkapasitas 4 liter, seperti itu. Dan ya kita ibaratkan X itu teko A dan Y itu teko B. Yang X ini isinya 4 liter, yang Y ini isinya 3 liter. Lalu aturannya itu seperti ini. Bisa mengisi teko sampai penuh, atau lalu tuangkan sebagian air dari teko A, bisa mengosongkan semua airnya, lalu tuang air ke teko B sampai dari salah satu teko ke teko lainnya sampai penuh, atau tuang seluruh teko ke teko lain, lalu tuang isi yang ada di galon ke galon lain. Seperti itu. Nah, ini grafnya, ini cukup rumit. Jadi kita bisa mengisi teko B dulu atau teko A, teko Y dulu atau teko X dulu. Lalu misalnya dari teko Y, teko X dulu, ini bisa langsung mengisi teko Y dulu, jadi penuh semua 4,3, atau mengisi teko Y dengan sampai penuh, jadi berhubung yang teko Y nya 3 liter maka ada sisa 1 liter, lalu bisa membuang teko B, teko Y, lalu dari sisa dari teko X ini bisa dipindahkan ke teko Y, atau diisi lagi. Lalu setelah dipindah bisa mengisi teko
X dulu sampai penuh jadi 4,1, lalu bisa mengisi teko Y atau memindah dari teko X ke teko Y sampai penuh jadi 2,3, lalu membuang isi dari teko Y dan didapatkan 2 liter air ke teko X nya seperti itu. Atau bisa lewat atas dari teko Y dulu diisi, lalu dipindah ke teko X, lalu diisi teko Y lagi, lalu teko Y nya pindah ke teko X, lalu di teko X isinya dibuang, lalu teko Y pindah isinya ke teko X, seperti itu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu membuat graf itu mencari algoritma yang menggunakan deep first. Ini saya menjelaskan yang nomor 6 dulu, pakai breadth first dulu. Jadi sebenarnya jika kita bisa menggunakan tree seperti permasalahan yang pertama tadi, yang petani itu untuk mencari breadth first dan deep first-nya, tapi saya merasa cukup banyak jika saya menggambar tree-nya untuk permasalahan yang ini, soalnya banyak percabangan yang terjadi seperti grafnya ini, jadi membutuhkan waktu sangat lama untuk dan tree-nya nanti juga akan terlihat banyak sekali. Jadi saya cari-cari itu bisa menggunakan metode Hue untuk breadth first dan metode stack untuk deep first-nya. Jadi caranya itu seperti ini. Kita menulis yang kita menulis indeksnya dulu 0,0 ke output, lalu kita beralih ke kanan 0,3, terus kita masukkan ke Q, dan berhubung tidak ada masih belum ada di outputnya, kita tulis output 0,3, lalu berpindah ke yang satunya 4,0, lalu ditulis lalu berhubung Q-nya ini 0,3, jadi ke anak dari 0,3, jadi ke 3,0 dulu yang paling kanan, lalu tulis 3,0, lalu dimasukkan ke Q, lalu ke anak yang satunya, child yang satunya 4,3, masukkan ke output, lalu tulis ke Q. Nah, setelah itu di bawah 0,3 itu 4,0, jadi kita cari childnya yang 4,0 itu 1,3, kita masukkan ke Q. Sudah selesai. Terus child yang 4,0 satunya 4,3, berhubung sudah ada di Q, tidak dimasukkan lagi. Lalu ke 3,0 ini child terus grafnya ke arah ke 3,3, jadi kita tulis 3,3,
lalu masukkan ke Q. Lalu dari 3,3 kita lihat Q-nya setelah 3,0 ini 4,3. 4,3 di 3,0 sudah, lalu ya sudah, dia cuma mengarah ke 3,3 aja. Jadi kita turun ke 1,3. 1,3 ya berhubung 3,0 ini sudah ada di Q, jadi tidak ditulis lagi. Dan 1,3 ini merujuk ke 1,0, dan ini berhubung belum ada, kita tulis di outputnya lalu masukkan ke Q. Lalu dari 1,3 ke 3,3, ke 3,3 ini anaknya ke 4,2, maka dan berhubung belum ada, kita masukkan ke output lalu masukkan ke Q. Lalu dari 3,3 1,0 ke 0,1 belum ada, kita tulis ke output. Lalu 4,2 ke 0,2, dari 0,1 ke 4,1, 4,1 ini ke 0,2 lagi, 0,2 langsung ke 2,0 dan berhenti, soalnya sudah mencapai permasalahan, mencapai hasil dari permasalahannya, solusi dari permasalahan. Untuk stack ini kebalikannya, jadi dia misalnya 0,0 masukkan ke stack, lalu ke anaknya ke 4,0 dulu, lalu masukkan ke stack, jadi urutannya 0,0 4,0, dan 4,0 ini kan yang paling atas, jadi didulukan. Push pop. Oke, biar nggak bingung, saya praktekkan aja. Jadi pertama itu 0,0, tadi stacknya isinya 0,0. Ini ngapusnya gimana? Lalu setelah 0,0 dia langsung menghapus dari kanan 0,3, lalu 4,0 dari, dan habis itu di pop dari atas, maka diambil 4,0, diambil, lalu childnya yaitu 4,3 sama 1,3, 1,3 yang atas kan 1,3, jadi di pop lagi, ini sama ditulis jadi 4,3 1,3, dan dari 1,3 ini diambil chartnya 1,0, lalu dari 1,0 diambil chartnya 0,1, 0,1, lalu 4,1 tulis, dimasukkan ke sini, terus di pop sampai paling atas, jadi terus di 2,3,
lalu di pop lagi dari kan paling atas ini, lalu ke 2,0, 2,3, 2,0, 2,0. Jadi yang paling atas itu di pop, dan sudah mencapai hasil solusi maka berhenti, seperti itu. Ini deep pause. Oke, next kita lihat soal ketujuh. Suatu proses dapat dinyatakan sebagai serangkaian perubahan dari suatu keadaan ke keadaan lainnya. Tentukan urutan proses dengan biaya minimum yang memerlukan perubahan dari keadaan A ke Z dengan menggunakan metode best first. Biaya dinyatakan dengan jarak antara dua node. Lalu kan langkah pencarian disebut menggunakan branch bound and dynamic. Oke. Jadi jika menggunakan best first itu dia untuk metode best first sendiri itu bisa menggunakan cara seperti ini. Jadi pertama kita nulis rootnya dulu, yaitu A. Lalu A ini kan punya dua anak, B sama C. Kita tulis disorting dengan costnya ini. Jadi paling kecil ditaruh di depan. Jadi yang kecil kan B, yang terlalu C. Terus yang paling awal ini, yang paling kecil dipecah lagi anaknya apa aja, yaitu D, C sama E. Dan kita lihat costnya, B ke D itu 4, B ke C itu 6. Dan A ke C ini kan masih 5. Jadi urutannya D, lalu C yang dari B, lalu ini C dari A, lalu C dari B. Lalu dari D ini dipecah lagi F sama E. Dan F ini mempunyai costnya 3, jadi dia ditaruh di depan. E nya kan 5, jadi taruh di setelahnya 5, jadi taruh sini. Lalu F ke Z ini bisa langsung, soalnya costnya 2, jika ke G dia perlu 6, jadi langsung ke Z bisa. Jadi urutannya Z taruh depan, maka urutannya dapat ditemukan A ke Z yaitu lewat atas A, B, D, F, Z, seperti itu. Lalu jika menggunakan dynamic programming ini seperti ini. Jadi tulis rootnya A dulu, lalu jalannya bisa ke B, bisa ke C, dan disorting dengan costnya. AB ini ke 3, AC ini 5. Lalu dan AB ini maka diteruskan bisa ke D, bisa ke C. Jadi ABD lalu sama ABC. Dan kita lihat A ke C ini 5. Ini 5. Dan ABD itu 3 ditambah 4, jadi ini 7. Lalu ABC itu 3 tambah 6, 9. Nah, jadi dia ditentukan, disorting juga melalui cost dari keseluruhannya. Dan untuk di dynamic programming bedanya sama metode yang branch and bound biasa, yaitu untuk akhirannya yang paling besar, cost yang paling besar terakhir itu dihapus. Jadi ABC ini tidak dianggap untuk di iterasi selanjutnya. Hanya AC sama ABD. Lalu AC ini akan ditarik
jalan lanjutnya yaitu ACE. ACE ini jadi berapa? 5 tambah 3, 8. Maka 7 ini ABD berhubung nilainya 7, maka dia akan di posisi yang paling depan. Dan ini ACE ke 8, lalu ACB dia berhubung nilainya 11, maka taruh paling belakang dan dihapus. Dan ini ACE ini di 8 kan. 8. Lalu ABD yang paling awal dicari jalur selanjutnya. ABD bisa E bisa ke F. Jika ke F maka 7 tambah 3 ini 10. Kalau ACE ini 8, maka taruh depan. ABDE itu nilainya 12. Jadi ini paling besar, maka dicoret. Lalu ABD ACE ke ACE bisa ke G bisa ke D. ACG nilainya 10. ABDF nilainya 10 juga. Namun ini yang pertama, jadi bisa langsung taruh depan, dan ACG ditaruh di belakangnya. Soalnya dia nilai baru. Lalu ini 10 juga. ACEG lalu ABDF ini langsung ke Z. Namun dia masih di posisi yang kedua, jadi masih harus menunggu yang sebelumnya. Ini ABDFZ nilainya yaitu 12. Nah, dan ACEG ini langsung ke Z, nilainya 13. Ya, tentu ABDFZ lebih efektif. Ya, jadi jawabannya seperti itu. Nomor 8. Nomor 8 ini game NIM 11 batang. Jadi kalau kita menggunakan contoh yang sebelumnya yaitu game NIM 7 batang, ini gamenya cukup simpel, yaitu dari sekumpulan batang ini akan dipecah menjadi 2 kumpulan. Nah, namun syaratnya itu salah satu kumpulannya itu nggak boleh kosong dan tidak boleh sama. Jadi misalnya ini 7 dari pecah 1, 6, 2, 5, 3, 4. Lalu jika misalnya ini 16 kan ya. 16 ini kita akan memecah 6, soalnya 1 tidak bisa dipecah lagi. 6 ini nggak boleh dipecah, 0,6 nggak boleh, dan 3,3 itu juga nggak boleh. Jadi nanti 1 ditambah misalnya 1,5 lagi, jadi 1,1,5 nggak apa-apa. Jadi seperti ini 5,1, 5,1. Lalu dari 4 ini kita pecah bisa 3,1. Jadi 4 ini dipecah 3,1, maka 32, 11 seperti itu. Dan di soalnya ini yang 11 batang. Jadi 11 ini bisa dipecah 1, 10, 9, 2, 8, 3, 4, 6, 5, dan ya sudah. Lalu dari 10 bisa pecah 91, 82, 73, 64. Nah, ini 55 tidak boleh. Jadi langsung ini ke 72, 72, 63, 54, lalu cuma seperti itu. Jadi ini dipecah lagi. Pokoknya syaratnya tidak boleh kosong di misalnya
sama tidak boleh sama. Oke. Untuk nomor 9, menggunakan alfabet running. Jadi diberikan soal seperti ini. Kita kalau di alfabet running ini hanya melihat minimal maksimalnya. Jadi sebelumnya kan diberi soal seperti ini. Nah, ini kita suruh mengisi not-not atasnya sampai terisi, sampai diketahui root atau nilai yang optimal itu berapa sih di antara ini tuh, tree ini tuh, seperti itu. Itu menggunakan alfabet running. Yang pertama kita akan mengisi root level 1, 2, 3, 4-nya, yaitu kita lihat ini maksimal. Jadi kita harus mencari nilai maksimal dari root di bawahnya, not di bawahnya. Jadi ini 4,8, 8, 2,7, 2, 7, 12, 1, 12, 21, 5, 7, 12, 15. Lalu setelah itu untuk mencari parent atasnya lagi, itu mencari minimalnya dari yang root bawahnya. Jadi ini langsung 7, 12, 5, 12. Untuk mencari atasnya itu mencari maksimal lagi. Jadi akan berkebalikan seperti itu. Jadi ini 12 dan 12. Dan lalu untuk parentnya mencari minimal, dan berhubung sama-sama 12 maka nilainya 12. Ya, cukup sekian presentasi saya pada kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.